Belakangan, nama Raffi Ahmad tengah ramai diperbincangkan usai kehadiran sosok anggota baru dalam keluarganya, yakni Lily. Bayi berjenis kelamin perempuan itu secara resmi menjadi adik bagi Rayanza dan juga Cipung. Kehadiran Lily tentu juga menimbulkan tanya sejak Rayanza selaku anak keduanya lahir. Dan terungkap pula jika baby Lily yang semula diprediksi berasal dari Palestina ternyata merupakan anak Indonesia asli. Lalu, bagaimana dengan pertumbuhan baby Lily saat ini? Lily. Mama Lily cantik kata iya, Lily cantik kata iya. Cantik dong. Lily Ini kan. kayak keluarga papa loh. Iya ya. Cantik ya Lily ya. Lily. Oh gitu. Lily. Mancung kata iya Lily itu. Seperti kamu ya, cantik ya. Perkembangannya ya belum ada sebulan jadi ya tidak biasa. Mungkin kering mungkin. Berapa ya nggak tahu aku ya pokoknya pakai udah agak lebih banyak di rumah aja. Keluar saya dari rumah ke rumah. Ini aku kan terserah anaknya kalau kebetulan kita keluarga sama baby. Ya pokoknya yang penting niatnya baik aja, yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lily, namanya juga kita kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lily lah. Keputusan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina yang telah mengangkat Lily sebagai anak memang masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Gigi yang sebenarnya masih bisa hamil, nyatanya justru memilih untuk mengadopsi anak dibanding mengandung lagi. Tentu hal ini amatlah berpengaruh dengan keputusan keduanya untuk mengambil langkah ini. Lantas, seperti apa pandangan ahli weton soal kesamaan yang dimiliki oleh Raffi dan Gigi? Bicara mengenai wetonnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya. Kalau Raffi Ahmad ini kan tanggal 17 Februari 1987 itu lahirnya di Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu Neptunya 11. Sedangkan Nagita Slavina sendiri itu di 17 Februari 1988 itu wetonnya di Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu Neptunya 15. Rabu Kliwon ketemu Selasa Kliwon itu Neptunya 26 ya. Untuk Neptu yang 26 ini, pasangannya ini adalah pasangan yang kokoh, rumah tangga yang bisa melalui berbagai liku-liku dan hantaman dari kanan dan kiri. Jadi rumah tangganya kokoh. Bahkan keharmonisan dari pasangan Selasa Kliwon dengan Rabu Kliwon ini acap kali mengundang rasa iri dari orang-orang sekitarnya. Kemudian ada kelebihan-kelebihan dari pernikahan Selasa Kliwon bertemu dengan Rabu Kliwon. Jadi kemudahan mendapatkan keturunan. Ya, jadi kalau mereka mau punya anak banyak ini bisa karena tidak ada penghalang nih antara weton Selasa Kliwon dengan Rabu Kliwon dalam memperoleh keturunan. Terlebih untuk memperoleh atau menimbun kekayaan yang berlimpah ruah. Jadi akan ada banyak masukan-masukan. Mereka berbisnis kecil untungnya berlipat ganda. Ini karena wetonnya ketemu dengan yang pas ya. Selasa Kliwon ketemu dengan Rabu Kliwon. Jadi mereka ini akan terus bertambah kaya dan kaya terus. Orang yang lahir di Selasa Kliwon, ya Mas Raffi Ahmad ini adalah orang yang
terlahir dengan hati yang keras. Untuk mencapai sesuatu itu keinginannya memang menggebu-gebu. Kemudian dia punya kelebihan lagi nih, ketika dia berbuat baik, kebaikannya itu dia tanpa tedeng aling-aling, dia nggak butuh dipuji baik, dia tidak butuh ditonton banyak orang kalau dia berbuat baik, memang dia senang dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kalau Nagita Slavina sendiri, Rabu Kliwon, ini sifatnya adalah ramah, baik, dan disiplin. Ya, orang-orang Rabu Kliwon ini, dia juga bukan orang yang keras hati, orang yang bisa mengikuti ritme dari emosi pasangannya. Jadi ketika pasangannya jadi api, dia akan jadi air. Memang dalam rumah tangga ini sebenarnya yang lebih mengatur adalah si Selasa Kliwon atau Mas Raffi Ahmadnya. Namun karena ketenangan yang dimiliki Rabu Kliwon atau seorang Nagita Slavina, sehingga dia bisa nih menguasai api atau menguasai ritme suaminya untuk bisa sejalan dengan aturan hidup yang dia inginkan, sehingga rumah tangganya ini memang harmonis, bukan hanya tampak di luar tapi memang harmonis juga sebenarnya di dalam. Tapi kalau ada sedikit benturan, ya perdebatan itu dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Pada intinya dalam rumah tangga mereka ini lebih banyak harmonisnya dibanding gesekannya. Memang dalam tradisi Jawa, weton anak dan orang tua sama ini acap kali dinilai sebagai weton yang nantinya akan membawa hawa aura yang kurang bagus dalam rumah, sehingga ada istilahnya harus dibuang dulu. Tapi buang ini hanya simbolis ya, jadi si anak ini dibuang, kemudian nanti diambil oleh saudara atau tetangga, nanti anak itu bisa ditebus lagi sama orang tuanya gitu. Jadi itu hanya sekedar syarat aja bahwa anak ini sudah dibuang, terus kemudian diambil lagi sama orang tuanya untuk menciptakan aura yang tidak bentrok antara weton anak yang sama dengan weton orang tuanya. Karena kalau weton sama antara anak sama orang tua ini suasananya panas ya, akan sering bentrok, akan sering ribut. Sehingga dalam tradisi Jawa memang ada simbolis untuk buang anak, hanya syarat aja. Jadi misalnya ini saya buang anak, kemudian anaknya diambil, oh saya nemu anak nih gitu ya, saudaranya sudah ada purap, itu hanya simbolis aja ya, tidak benar-benar anaknya dibuang untuk diambil saudara, kemudian nanti ditebus sama orang tuanya juga hanya dengan uang sekedarnya. Itu hanya syarat untuk membuat aura rumah tidak panas dari weton orang tua dan anak yang sama.